Bab 31 bagian 1 Tang San berkata, yang lebih berpengaruh adalah pembantaian tanpa tujuan. Satu guru roh dalam hidupnya, hanya membutuhkan 9 binatang roh paling banyak. Tetapi, berapa banyak binatang buas yang harus diburu oleh satu guru roh dalam hidupnya? Jangankan orang lain, bahkan kita, dalam perjalanan ini ketika menghadapi beberapa makhluk roh 10 tahun dan 100 tahun yang agresif, masih tidak bisa membantu tetapi bertindak. Dan bagi orang-orang yang menghasilkan binatang buas berburu roh, jumlah yang disembelih secara geometris berlipat ganda. Setelah waktu yang lama seperti ini, panggilan roh guru suatu hari nanti tidak memiliki cincin untuk digunakan. Zhao Wuji berkata, "Yah, jangan katakan ini. Ini bukan sesuatu yang kamu dan aku mampu kendalikan. Paling-paling kita hanya bisa membunuh sedikit lebih sedikit, itu saja. Little Sun, aku telah memutuskan, jika besok kami masih tidak dapat menemukan kamu binatang buas, kami akan pergi sedikit lebih dalam untuk mencari bagian dalam Stardew Great Forest. Akan selalu ada cincin roh yang cocok untuk kamu. Yakinlah." Tang San tersenyum sedikit, berkata, "Guru Zhao, masalah ini sebenarnya tidak pernah membuat aku khawatir. Namun, selama ini aku tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada kamu. Waktu itu ketika berkompetisi melawanmu, kamu semua mulai dengan lembut, namun aku." Zhao Wuji tertawa getir, menjabat tangannya ke Tang San, "Tidak apa-apa, kamu tidak bisa terus membawa kejadian canggung itu. Aku sudah melupakannya." Keduanya saling memandang, tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi tersenyum. Pada saat itu, tiba-tiba, ekspresi senyum di mata Zhao Wuji memudar dalam sekejap, satu tangan dengan tajam meraih pundak Tang San untuk menariknya dari dekat. Suasana dingin dan parah melonjak dari tubuh Zhao Wuji. Mengikuti raungan yang dalam, ia langsung memanggil rohnya, Fajra Bear yang bersemangat dan sebentar lagi menyelesaikan transformasi tubuh. Semua orang meninggalkan tenda. Dengan cepat, Zhao Wuji meraung dalam-dalam, suara kuat mencapai bagian dalam tenda. Setelah beberapa hari kerja sama, para siswa sudah lama mencapai hubungan tertentu. Kilat cepat membuat jalan keluar dari tenda. "Guru Zhao, mengapa?" Dai Mubai tiba di sisi Zhao Wuji dengan satu langkah besar yang tiba-tiba, bingung bertanya padanya. Zhao Wuji tidak menjawab pertanyaannya, "Semua orang di belakangku. Jika suatu saat sesuatu terjadi, kamu tidak boleh mengganggu aku. Segera pergi dan bicara lagi setelah meninggalkan Stardew Great Forest. Mubai, ketika aku tidak hadir, aku akan menyerahkan tanggung jawab untuk melindungi semua orang kepada kamu." Entah itu Dai Mubai, Tang San atau yang lain, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi yang secara tak terduga membuat orang yang selalu percaya diri dengan kekuatannya Zhao Wuji segugup ini. Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat adegan aneh. Ke arah yang dilihat Zhao Wuji, dua pohon besar tiba-tiba perlahan-lahan berpisah di kedua sisi, dan sebuah bayangan besar tanpa suara berjalan keluar. Melihat hewan besar ini, mereka semua sepertinya berhenti bernapas, dan semua orang akhirnya mengerti apa yang sebenarnya mengkhawatirkan Zhao Wuji. Ini adalah keberadaan seperti gunung, bulu hitam di sekujur tubuhnya samar-samar berkilau di bawah cahaya lemah dari bulan dan bintang-bintang. Meskipun 4 tungkai, ketinggian pundaknya setidaknya sudah melampaui 7 meter. Jika berdiri tegak, tingginya mungkin lebih dari 15 meter. Di permukaan, ini adalah keberadaan seperti monyet dan orangutan hitam, terlepas dari sepasang mata berukuran lentera dengan kristal kuning seperti kilau seluruh tubuhnya hitam pekat. Pada malam hari jika tidak bergerak, bahkan tubuhnya akan terlihat tidak jelas. Tubuh hewan besar ini sebenarnya terlalu megah, kondisinya luar biasa mengagumkan, tidak hanya tubuhnya sangat besar, tetapi di seluruh tubuhnya ditutupi dengan otot-otot yang bahkan lebih keras daripada granit, menonjol seperti bukit-bukit kecil. Tapi hewan sebesar itu tidak mengeluarkan suara saat berjalan, bahkan suara napas pun tidak. Melihatnya, orang pertama yang mengenalinya adalah Tang San. Dengan mengandalkan pengetahuan yang Grandmaster berikan padanya, ia praktis segera membedakan kategori hewan besar ini. Ini sebenarnya adalah Raja Hutan, Titan Giant Ape. Bahkan Tang San yang selalu tenang, sekarang memiliki suara yang agak goyah. Titan Giant Ape muncul di hutan binatang roh apapun, dan semuanya adalah keberadaan absolut seperti Tuan. Tidak ada binatang roh yang berani menyinggung itu, karena hasilnya pasti akan mati. Bahkan jika itu hanya 100 tahun Titan Giant Ape, itu masih bisa mengukur terhadap makhluk roh tingkat 10.000 tahun lainnya. Mereka memiliki kekuatan dan kecepatan fisik yang tiada taraf. Serangan dan pertahanan praktis tanpa cacat. Tetapi yang paling menakutkan,
Mereka bahkan bisa menggunakan keterampilan yang mirip dengan kemampuan roh. Tidak ada yang tahu apa kemampuan sebenarnya Titan Giant Ape, karena melihat keterampilan ini manusia sudah mati. Demikian pula untuk 10.000 tahun makhluk buas kekuatan mereka yang sebenarnya diputuskan secara berbeda, ini dengan sendirinya merupakan masalah properti. Tapi Titan Giant Ape, di antara semua binatang roh, jelas berdiri di antara sejumlah kecil jenis binatang roh di puncak piramida. Teror yang bisa dihasilkannya adalah mimpi buruk bagi hampir semua guru semangat. Sebelumnya, sejumlah Spirit Master yang tidak diketahui mengidamkan kekuatan Titan Giant Ape, berharap dapat membunuhnya untuk cincin roh mereka. Tetapi orang-orang dengan gagasan semacam ini juga berusaha keras dengan sia-sia, benar-benar menghilang dari dunia ini. Di antara Spirit Master yang dikenal, tampaknya hanya satu orang yang pernah membunuh Titan Giant Ape, dan lebih jauh lagi sendirian, itu saja. Titan Giant Ape tidak hanya memiliki kekuatan yang hebat, tetapi mereka bahkan memiliki kecerdasan tidak kurang dari manusia. Di dalam hutan, itu adalah Raja Mutlak. Apakah itu Tang San atau Zhao Wuji, tidak ada yang mengharapkan, bahwa Raja Hutan dan Raja Binatang Roh semacam ini, bahwa bahkan jika ada yang hidup harus menjadi inti dari Stardew Great Forest, akan muncul di sini. Raja Hutan yang terhormat, kami tidak bermaksud menyinggung, jika ini adalah wilayahmu, kami akan segera mundur. Zhao Wuji berkata dengan suara rendah. Dia tahu bahwa kera raksasa Titan mampu memahami ucapan manusia. Terutama kera raksasa Titan yang kuat seperti ini, yang jelas sudah melampaui 10.000 tahun budidaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan binatang roh lebih hebat dari yang ini. Kera raksasa Titan tidak memperhatikan kata-kata Zhao Wuji, itu hanya melakukan satu hal sederhana yang membuat hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka. Karena butuh satu langkah maju. Meskipun itu hanya satu langkah, dengan tubuh agungnya, langkah ini sudah menarik jarak dari semua orang ke Akademi Shrek. Otak Zhao Wuji saat ini bekerja dengan kecepatan penuh, tetapi paling banyak hanya 4 kata yang muncul, apa yang bisa dilakukan? Ya, sekarang apa yang bisa dilakukan? Meskipun Zhao Wuji percaya diri dengan kekuatannya, dia sangat jelas, teror dari Titan Giant Ape ini berada di atas pasangan suami istri yang tak tertandingi dengan ular naga. Dia lebih suka menghadapi judul Douluo, tetapi sama sekali tidak ingin menghadapi Raja Binatang Roh seperti ini. Sama seperti apa yang dikatakan Tang San sebelumnya, makhluk-makhluk roh Spirit Master yang membantai membuat semua makhluk roh menganggap manusia dengan kebencian. Raja Binatang Roh ini jelas tidak terkecuali. Menghadapi itu, Zhao Wuji tahu bahwa bahkan membela diri adalah masalah, apalagi berbicara tentang melindungi yang lain. Tetapi, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa gemetar ketakutan? Mengepalkan giginya, Zhao Wuji berkata dengan suara rendah, aku akan menahannya, kamu segera makan sosis jamur Oscar dan pergi. Aku khawatir aku tidak akan bertahan lama. Kamu harus bertindak cepat. Meninggalkan kata-kata ini, Zhao Wuji mengambil napas dalam-dalam, di atas tubuhnya 7 cincin cahaya melepaskan cahaya yang besar, bergegas untuk bertemu dengan Titan Giant Ape. Cincin cahaya pertama, kedua, ketiga dan kelima menyala bersamaan. Menghadapi lawan tirani ini, Raja Cerah yang bergerak segera menggunakan 4 kemampuan rohnya. Cahaya dari 4 cincin roh secara bersamaan menyala agak menyilaukan, tubuh Raja Cerah bergerak melindunginya, kontrol gravitasi dengan Zhao Wuji sebagai pusatnya benar-benar menyelimuti kera raksasa Titan. Gravity Crush memobilisasi dalam konser dengan kontrol gravitasi, sebisa mungkin membatasi Titan tubuh kera raksasa. Pada saat yang sama, kedua telapak tangannya berputar, menggunakan Vajra Palem yang kuat dengan kekuatan penuh. Fluktuasi energi tirani tiba-tiba terlepas, Zhao Wuji mengambil keuntungan dari pohon tinggi di samping untuk melompat tinggi ke udara, kedua tangan berputar, tidak sedikit pun. Menghemat kekuatan roh, melemparkan dirinya langsung ke Titan Giant Ape. Tang San, kamu menutupi keberangkatan semua orang, aku akan membantu Guru Zhao. Dai Mubai menjelaskan, berlari ke depan dengan harimau yang keras melolong ke langit. Dia secara alami juga tahu bahwa kera raksasa Titan sangat tangguh, oleh karena itu, dia langsung menggunakan tidak hanya roh macan putih, tetapi secara bersamaan juga dalam sekejap memulai kemampuan roh ketiga yang paling kuat, transformasi Vajra macan putih. Tubuh Dai Mubai yang semula penuh dengan kekuatan dari White Tiger Body Enhancement membengkak sekali lagi, otot-ototnya sendiri membengkak secara berlebihan, pakaian di tubuhnya benar-benar meledak, memperlihatkan siluet yang berotot, yang paling aneh adalah, di kulitnya muncul garis-garis horizontal hitam.
Dan jika tidak berbulu itu tidak akan berbeda dari kulit harimau. Sepasang tangan lagi lebih besar, bilah tajam yang menyembul di permukaan semuanya menjadi perak cerah. Yang paling aneh adalah, di seluruh tubuhnya ia diselimuti cahaya keemasan yang kuat, seolah-olah ia disepuh. Mata merah darah bersinar dengan haus darah, di seluruh tubuh mengenakan raja semacam itu di antara agresivitas binatang buas. Serangan dan pertahanan tiba-tiba ditingkatkan. Dai Mubai segera mengirimkan raungan harimau yang berlari dengan kekuatan penuh. Tujuan Zhao Wuji adalah bagian atas kepala Titan Giant Ape, tetapi tujuan Dai Mubai adalah kaki depan yang mendukung tubuh Titan Giant Ape. Kamu pergi. Aku harus membantu mereka dan tidak bisa pergi. Sebuah suara hangat dan lembut namun tegas naik. Pagoda ubin 7 terindah yang indah dan memesona diputar keluar dari pusat telapak tangan Ning Rongrong. Selama hari-hari ini, koordinasinya dengan semua orang selalu sesuai, tanpa menunjukkan kesalahan, juga tanpa meledak ke karakter nona mudanya, secara bertahap menjadi diterima oleh semua orang. Siapa yang tidak bisa mengakui bahwa Seven Treasures Glazettil Pagoda memang memiliki posisi aslinya, dikenal sebagai roh bantu terpenting benar-benar tidak salah. 7 kata harta, yang pertama diucapkan, kekuatan. 7 kata harta, yang diucapkan kedua, kecepatan. Mengikuti suara Ning Rongrong yang singkat dan jelas, 4 garis cahaya secara bersamaan melesat keluar, 2 di antaranya jatuh di tubuh Zhao Wuji tepat ketika dia akan menyerang bagian atas kepala Titan Giant Ape. The Seven Treasures Glazettil Pagoda Spirit sifat paling kuat adalah bagaimana amplifikasi mengabaikan fondasi. Efek amplifikasi Ning Rongrong saat ini adalah 30%, dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat subjek itu sendiri, mereka semua akan memiliki kisaran amplifikasi 30%. Peringkat 37 Dai Mubai memiliki kekuatan dan kecepatannya yang diperkuat 30%, dan peringkat 76 Zhao Wuji juga. Memang, di bawah amplifikasi Seven Treasures Glazettil Pagoda milik Ning Rongrong, kecepatan Zhao Wuji tiba-tiba meningkat, kekuatan roh di atas kedua cakar beruangnya juga agak menguat, dalam sekejap sudah meningkat lebih dari 80 kekuatan serangan kekuatan roh peringkat. Dari ketujuh siswa yang sama, 2 sudah memutuskan untuk tinggal, bisakah yang lain benar-benar pergi? Selama beberapa hari kerja sama, mereka sudah lama membentuk hubungan yang baik. Tang San bahkan tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk pundak Fatih dan berlari keluar, artinya sangat jelas, bos misi Dai yang diserahkan terserah kamu untuk menyelesaikannya. Sasaran Tang San sama dengan sasaran Dai Mubai, keduanya adalah kaki depan Titan Giant Ape, namun Dai Mubai menyerang, tetapi Tang San mengikat, rumput perak biru tanpa menyuntikkan sedikit pun terburu-buru, pergi langsung untuk kaki depan Titan Giant Ape, mencari sejauh mungkin membatasi pergerakannya. Karena Tang San jelas mengerti bahwa kera raksasa Titan tidak hanya memiliki serangan dan pertahanan tirani, meskipun tubuhnya sangat besar, kecepatannya masih sangat menakutkan. Ning Rongrong sepenuhnya menampilkan efeknya sistem efek Spirit Master. Pada saat yang sama ketika Tang San dengan cepat bergegas keluar, 2 garis cahaya juga melekat pada tubuhnya. Dukungan Seven Treasures Glazettil Pagoda pastinya semacam kesenangan, kekuatan fisik dan kecepatan dalam sekejap meningkat 30%, perasaan semacam itu agak luar biasa. Blue Silver Grass dari Tang San langsung menjadi lebih subur, dengan kuat melingkari 2 kaki depan Titan Giant Ape. Duri tajam pada Blue Silver Grass berusaha lebih keras untuk menyengat, dengan sungguh-sungguh berharap untuk dapat mengandalkan racun untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh kera raksasa Titan. Bagian 2 tubuh Zhu Zuqin lenyap pada saat bersamaan Tang San bergegas keluar. Tentu saja dia tidak pergi. Saat ini, dia sudah melayang ke pohon tempat Zhao Wuji melompat turun, terbang, mencoba mencari peluang untuk menyerang. Fatih Mahonjun menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri. 2 cincin roh di tubuhnya melepaskan cahaya yang kuat, seluruh tubuhnya diliputi api ungu. Kemampuan roh keduanya Bating Fire Phoenix tidak hanya mampu melindunginya, pada saat yang sama juga bisa memperkuat kemampuan roh pertamanya Phoenix Fire War. Phoenix Fire War setebal lengan yang diludahkan dari mulutnya, bagaimanapun, orang ini sangat licik. Sasarannya adalah area tertentu di bawah perut Titan Giant Ape. Lemak tentu saja tidak tahu apa jenis kelamin Titan Giant Ape itu. Dia hanya tahu bahwa apapun jenis kelaminnya, tempat seperti itu jelas merupakan titik lemah. Xiao Wu pergi hampir bersamaan dengan Zhu Zuqing, tetapi dia memilih pohon yang berbeda. Sebenarnya, berurusan dengan jenis yang diperkaya untuk makhluk tempur seperti Titan Giant Ape adalah yang paling tidak ia kuasai, tetapi Xiao Wu masih bergegas maju tanpa ragu-ragu.
Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi wajahnya malah terlihat agak santai. Namun, pada saat seperti ini tidak ada yang akan memperhatikan ekspresinya. Oscar tidak maju, tetapi mulutnya mengulangi kalimat yang sama berulang-ulang. Aku ayahmu punya sosis jamur, berjuang untuk mempersiapkan alat melarikan diri semua orang. Hong, dua Vajra Palms yang kuat dari Zhao Wuji, setelah amplifikasi 30%, menghantam keras kepala Titan Giant AP. Peningkatan kekuatan dan kecepatan secara instan membuat Zhao Wuji sangat puas dengan serangannya kali ini. Dia bisa yakin, selain mengaktifkan cincin roh ketujuh, ini sudah kekuatan puncaknya. Tapi, adegan yang membuat semua orang ngeri muncul. Saat kedua telapak tangan Zhao Wuji menabrak Titan Giant AP, seluruh tubuhnya memantul secepat bola meriam. Namun, kera raksasa Titan tampaknya meremehkan kekuatan Zhao Wuji. Seluruh kepalanya terbanting ke belakang. Segera setelah itu, Raja Hutan ini meledak menjadi raungan yang bisa menakuti langit. Tang San, memanfaatkan Purple Demon Eye-nya, jelas melihat gelombang hitam meletus dari Titan Giant AP. Dalam kegelapan malam, hanya dia yang bisa dengan jelas melihat gelombang ini. Tepat setelah itu, tidak peduli apakah itu Dai Mubai dan dirinya sendiri yang menyerang dari tanah, atau Zuzukin dan Xiao Wu yang mencoba menyerang dari pepohonan, semua orang terlempar terbang oleh gelombang hitam yang menakutkan ini. Rumput perak biru yang melilit Titan Giant AP hancur berkeping-keping dan tidak berfungsi sedikitpun. Karena Tang San melihat gelombang hitam keluar, reaksinya yang tercepat. Mundur dengan cepat, meskipun dia masih terbang, dia bisa mengendalikan tubuhnya cukup untuk menangkap Xiao Wu, yang juga dikirim terbang. Kekuatan Dai Mubai, selain Zhao Wuji, yang terkuat. Tetapi karena dia terlalu dekat dengan Titan Giant AP, ketika dia dikirim terbang, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Yang paling sial adalah Fatih yang licik. Semua kawat api Phoenix yang dia keluarkan dikirim kembali kepadanya oleh gelombang hitam. Meskipun ia menggunakan kemampuan roh keduanya Fire Batting Phoenix, ia masih sangat terpukul oleh kawat api Phoenix-nya sendiri, membuatnya berguling-guling di tanah sampai ia mencapai kaki Tang San dan Tang San membantunya menenangkan diri. Untungnya, api itu adalah miliknya sendiri, jadi dia tidak terbakar. Kera raksasa Titan tampak sangat marah. Pada saat yang sama dengan gelombang hitam, tubuh besarnya akhirnya bergerak secara drastis. Dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, ia melompat ke atas, tubuhnya yang besar jatuh dari langit, langsung di tengah semua orang. Sampai sekarang, Zhao Wuji masih di udara. Dia dikirim terbang secara diagonal ke atas. Bahkan jika dia ingin membantu para siswa, sudah terlambat. Meskipun Tang San waspada akan kecepatan Titan Giant AP, dia masih meremehkan Raja Hutan yang mengerikan di depannya. Tubuh yang luar biasa besar terbang ke arahnya dengan kecepatan tidak nyata. Tekanan yang menakutkan terasa seperti gunung pada semua orang, membuat semua orang merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Momen kunci ini menunjukkan kecepatan reaksi semua orang yang berbeda-beda. Tang San bereaksi paling cepat. Pelatihan bertahun-tahun tentang senjata tersembunyi membuat refleksnya jauh melampaui orang normal. Pertama membuang Xiao Wu yang dipeluknya, mulai dengan membawanya pergi dari serangan lompatan Titan Giant AP. Pada saat yang sama dengan melempar Xiao Wu, dia menendang Fatih di pantatnya yang serak, membuatnya meluncur menjauh di tanah. Secara bersamaan, dengan menggunakan kekuatan dari tendangan dia berguling secara horizontal. Pada saat-saat terakhir yang memungkinkan, meninggalkan jajaran dampak Titan Giant AP. Waktu yang disediakan untuk Tang San terlalu singkat. Meskipun kecepatan reaksinya luar biasa, dia hanya punya cukup waktu untuk menyelamatkan orang-orang di sampingnya, Xiao Wu dan Ma Hongjun. Kecepatan reaksi Dai Mubai berada di urutan kedua setelah Tang San. Saat dia melihat kera raksasa Titan melompat ke udara, dia tidak memiliki kecepatan Tang San untuk membiarkan dirinya dan Zuzukin di dekatnya meninggalkan jajaran kera raksasa Titan. Tapi tetap saja dia punya caranya sendiri. Dai Mubai mengulurkan tangannya dengan tajam, cakar-cakar harimau memanjang sejauh yang mereka bisa, cukup untuk menarik Zuzukin ke dalam pelukannya. Meskipun ini meninggalkan 3 luka di punggung Zuzukin, tidak ada waktu untuk peduli tentang itu. Pada saat yang sama, ia menabrak tanah dengan telapak tangannya, membuat lubang raksasa. Saat Zuzukin memasuki pelukannya, dia segera memeluknya dan jatuh ke dalam lubang. Pada saat hidup dan mati ini, pikiran Dai Mubai sangat tenang. Dia tahu, tidak peduli seberapa besar kera raksasa Titan itu, masih akan menyentuh tanah dengan permukaan yang rata.
Selama dia di bawah tanah, dia bisa menghindari terjepit. Dan lubang yang dalam di tanah hanya untuk itu. Membackup sedikit, bahkan jika dia sendiri terjepit, Zuzukin, yang berada di bawahnya, akan dapat menghindari terluka. Meskipun Zuzukin adalah Master Roh tipe Agility, ketika dia jatuh ke pelukan Dai Mubai, pikirannya kosong. Pada saat yang sama rasa sakit menyengat dari punggungnya datang, semuanya menjadi hitam. Tepat setelah itu, gempa raksasa melewati seluruh tubuhnya, getarannya hampir membuatnya pingsan. Reaksi Oscar tidak diragukan lagi adalah yang paling lambat, tetapi ia tidak bodoh. Bahkan, dia lebih pintar dari Dai Mubai. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat lubang di lantai, tetapi dia melompat keluar pada waktu yang hampir bersamaan dengan Dai Mubai. Dai Mubai perlu menggunakan cakar harimau untuk menarik Zuzukin dari jauh ke pelukannya. Sebaliknya, Oscar dengan sangat kasar mendorong Ning Rongrong ke tanah di bawahnya, memeluknya sambil jatuh ke tanah. Titan Giant AP berjalan berkeliling dengan keempat anggota tubuhnya, pikir Oscar. Jika dia mendarat dengan keempat anggota badan juga, maka selama dia dan Ning Rongrong jatuh ke lantai, maka mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia benar-benar sial dan benar-benar terjepit, dia masih akan mati memeluk kecantikan. Seperti kata pepatah, mati di bawah peoni dan bersikap bermoral seperti hantu. Memeluk kecantikan dari Seven Treasure Glazed Steel Skull hingga ke neraka bukanlah hal yang buruk. Ning Rongrong tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Oscar. Tubuhnya tidak sekokoh Zuzukin. Karena terlempar ke tanah oleh Oscar, dia pingsan karena dampaknya. Peng, kera raksasa Titan mendarat dengan booming. Apa yang membuat Oscar bahagia adalah, seperti yang ia pikirkan, kera raksasa Titan mendarat dengan 4 anggota badan, dan ia dan Ning Rongrong berada tepat di bawah perut bagian bawah Titan Great AP. Selain gempa kuat, mereka tidak terluka sama sekali, tetapi pada saat ini, Tang San, yang terguling saat Titan Great AP jatuh, merasa dingin di dalam, karena dia jelas melihat lengan Great Titan kera tiba-tiba mengangkat dan menangkap Xiao Wu, yang dia lempar ke udara dalam upaya untuk selamatkan dia. "NOO, biarkan Xiao Wu pergi." Menyaksikan Xiao Wu jatuh ke tangan Titan Great AP, mata Tang San menjadi merah. Tidak menunggu tubuhnya stabil di tanah yang bergetar, dia menendang tanah dan melompat ke atas. Meminjamkan kekuatan dari pohon terdekat, dia terbang. Tangannya melewati sabuknya dengan cepat. 10 senjata berkilau terbang keluar, mengarah langsung ke mata Titan Great AP. Mata adalah salah satu kelemahan langka Titan Great AP. Hati Tang San telah jatuh ke dasar. Dia tahu dengan jelas, bahwa dengan kekuatan Titan Great AP, jika meremas sedikit, Xiao Wu tidak akan bertahan, tidak peduli seberapa fleksibelnya dia. Bagian 3 Zhao Wuji akhirnya mendarat, dan dia melihat adegan yang sama dari Xiao Wu jatuh ke dalam genggaman Titan Giant AP. Pada saat seperti ini, bagaimana Zhao Wuji masih bisa menahan cadangan, berteriak di langit, cincin roh ketujuh di tubuhnya tiba-tiba meledak dalam warna hitam pekat. Cahaya hitam yang intens dalam sekejap menyelimuti Zhao Wuji. Segera setelah itu, perubahan besar mulai terjadi di tubuhnya. Setelah peningkatan tubuh Vajra Bear yang kuat, tubuh Zhao Wuji yang sudah luar biasa cepat membengkak seperti balon. Di Eye Blink, tingginya sudah melebihi 5 meter, otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak ke bentuk yang berlebihan, rambut coklat tumbuh seperti orang gila, tiba-tiba seluruhnya menjadi seperti beruang raksasa asli. Saat tubuhnya benar-benar berubah menjadi bentuk beruang, bulu coklat muda berubah warna dalam sekejap, berkilau dengan cahaya keemasan terang. Menjelma sebagai beruang, Zhao Wuji tanpa ragu menerkam sebagai beruang Vajra yang kuat di lengan yang memegang Xiao Wu. Cincin roh ketujuh dari semua Master Spirit dengan binatang buas setelah mencapai peringkat ketujuh adalah serupa, itu adalah avatar roh. Sama seperti Bottleneck Spirit Master peringkat ke-30, peringkat ketujuh juga sama, untuk Spirit Master dengan Spirit Beast Spirit Avatar, kekuatan secara substansial akan meningkat, pada saat yang sama, kemampuan ini hanya bisa sangat efektif bagi mereka ketika hidup mereka bergantung padanya. Apa yang digunakan Zhao Wuji saat ini, adalah kemampuan cincin roh ketujuh, juga kemampuan cincin roh paling kuat Spirit Avatar dengan efek samping paling kuat. Apa yang dia ungkapkan, setara dengan semangat Vajra Bear itu sendiri. Di bawah penggunaan Avatar Roh, ia dapat menggunakan tanpa batas selain dari Avatar Roh 7 cincin atau lebih rendah selama 30 menit, pada 150% dari kekuatan aslinya. Properti tambahan yang menakutkan dari Avatar Roh Vajra Bear yang ganas juga meningkatkan pertahanan 200%. Ini sudah merupakan peninggalan terakhir Zhao Wuji. Tentu saja,
setelah setiap kali menggunakan avatar roh, atribut Spirit Master sendiri akan melemah 50%, yang membutuhkan 7 hari untuk pulih. Karena itu, kecuali sangat penting, Spirit Master yang berada di atas peringkat ke-70 tidak akan pernah dengan mudah menggunakan avatar roh mereka. Zhao Wuqi, yang telah menunjukkan tubuh sebenarnya dari jiwa bela diri, segera mendapat perhatian para Titan. Lagi pula, dalam keadaan ini, Zhao Wuqi mampu membawa ancaman tertentu padanya. Zhao Wuji sepenuhnya menggunakan avatar roh segera menerima perhatian penuh dari kera raksasa Titan. Setelah semua, dalam situasi ini Zhao Wuji sudah mampu menjadi ancaman untuk itu. Pada saat yang sama, kera raksasa Titan hanya melakukan satu tindakan sederhana, membuat Tang San kehilangan kekuatan penuh dari senjata tersembunyi yang dilepaskannya. Ia menutup matanya. Ding 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 ding, dalam serangkaian suara jernih yang terkonsentrasi, semua senjata tersembunyi yang terbang di mata Titan Giant Ape sepenuhnya terhalang oleh kelopak matanya. Bersamaan dengan itu, kera raksasa Titan tiba-tiba berdiri tegak, tangan yang memegang Xiao Wu menghindari serangan pengisian Zhao Wuji, tetapi lengannya yang lain bertabrakan dengan kaku dengan tubuh Zhao Wuji. Hong, sepenuhnya menggunakan kemampuan avatar roh Zhao Wuji benar-benar kuat, dengan pertahanan meningkat 200% dan dengan tubuh Vajra Bear yang kuat. Kali ini dia tidak langsung dibuang. Meskipun demikian, sebagai tipe kekuatan fisik Spirit Master pada akhirnya perbedaan kekuatan dengan Titan Giant Ape terlalu banyak. Dengan suara keras, Zhao Wuji terhuyung mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhasil berdiri teguh. Tetapi bagi Titan Giant Ape itu sepertinya pertukaran itu tidak terjadi. Mulut sekali lagi mengeluarkan teriakan. Saat kekuatan penuh gelombang hitam menghantam, Tang San dengan senjata tersembunyi diseret ke kejauhan, menabrak pohon besar. Jangan! Xiao Wu melihat bagaimana Tang San diledakkan berteriak ketakutan. Kera raksasa Titan menurunkan kepalanya untuk melihat Xiao Wu yang dipegang di telapak tangannya, sekali lagi mengeluarkan lolongan yang dalam. Kali ini, dia tidak memperhatikan Zhao Wuji menerkam lagi, tiba-tiba melompat, dengan hanya satu naik dan turun, itu sudah 100 meter jauhnya, bergabung dengan hutan dan menghilang dari pandangan. Xiao Wu, Zhao Wuji memanggil dengan cepat, ingin mengejar, tetapi menemukan celahnya dalam kecepatan dibandingkan dengan kera raksasa Titan benar-benar terlalu jauh. Tetapi kekuatan kejutan yang diberikan oleh kera raksasa Titan tadi hampir menghancurkan avatar rohnya, saat ini kekuatan rohnya dikonsumsi secara substansial. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengejar itu sudah tidak ada gunanya. Ketika Tang San meluncur dari pohon besar, sudut mulutnya sudah benar-benar ternoda darah, luka yang diterimanya jelas tidak ringan. Fatih Mahongjun berdiri dengan wajah kotor dengan lumpur dan debu, memijat pantatnya ditendang oleh Tang San. Ning Rongrong sudah bangun dari pingsan, dengan Oscar mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, tetapi karena dia masih agak kacau, dia setengah tergantung pada Oscar. Dai Mubai memegang Zuzuking merangkak keluar dari lubang besar yang dia jatuhkan. Semua orang saling memandang, semua memiliki semacam perasaan hidup baru. Jika ini adalah skuad yang hanya terdiri dari Spirit Master, hanya kehilangan satu anggota ketika berhadapan dengan Raja Hutan Titan Giant Ape, ini sudah merupakan masalah yang pantas untuk dirayakan. Tapi, mereka bukan hanya pasukan Spirit Master, melainkan siswa. Zhao Wuji tidak bisa menerima tidak mengetahui nasib muridnya yang ditangkap oleh kera raksasa Titan, Tang San bahkan lebih tidak dapat menerimanya. Menolak rasa sakit yang akut di dalam tubuhnya, Tang San merangkak dari tanah, ingin berdiri dengan mantap, tetapi dengan suara muntah yang menghembuskan seteguk darah segar. Gelombang yang dilepaskan dari tubuh Titan Giant Ape, memberi orang perasaan tak tergoyahkan, meskipun tubuh Tang San kokoh, pemogokan berat seperti itu membuat perutnya bergejolak, seolah-olah 5 viscera dan 6 ususnya memiliki semua tempat yang diganti. Untungnya skill surga misterius itu sendiri memiliki kegunaan penyembuhan yang luar biasa. Tanpa dia perlu mengendarainya, sudah sangat cepat menenangkan ki dan darah yang bergolak di tubuhnya. Tang San berjalan diam-diam sebelum Oscar. Oscar buru-buru menyerahkan sosis pemulihan kepadanya, berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak menemukan kata-kata. Tang San tanpa ragu sedikit pun menelan sosis pemulihan, di bawah pengaruh kekuatan sosis yang pulih, kondisi lukanya segera sedikit berkurang. Sosis pemulihan Oscar adalah setelah semua kemampuan cincin roh pertamanya, meskipun memiliki efek tertentu untuk perawatan dan memulihkan kekuatan fisik, itu tidak bisa secara instan menyembuhkan cedera. Perawatan membutuhkan suatu proses, tubuh secara bersamaan juga diperlukan untuk pulih dengan sendirinya.
Sekarang Zhao Wuji sudah tidak dapat melanjutkan mempertahankan avatar rohnya, sekarang dirinya sendiri, kulit pucatnya, bagaimana mungkin kera raksasa Titan muncul di pinggiran Stardew Great Forest. Aku mengecewakan semua orang, itu semua adalah kegagalan aku, tidak dapat menghentikannya dari menyambar Xiao Wu. Tang San, kamu, kesedihanmu. Tidak ada yang bisa percaya pada kemungkinan Xiao Wu selamat direnggut oleh Titan Giant Ape, termasuk Zhao Wuji. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Aku adalah orang yang tidak melindungi Xiao Wu. Tang San sejak naik dari tanah terus-menerus menundukkan kepalanya, suaranya sangat tenang, seolah suasana hatinya sama sekali tidak terganggu. Zhao Wuji menghela nafas, semua orang pertama-tama beristirahat sekaligus. Setelah itu kami akan beralih lokasi dan mengambil waktu untuk mengambil keputusan. Pada saat ini, di telinga Oscar tiba-tiba terdengar suara seperti nyamuk kecil, tetapi juga suara yang jelas tak ada bandingannya. Ao kecil, jika kamu masih kakakku, beri aku sosis jamur. Jangan bersuara, jangan biarkan siapapun melihat. Oscar kaget, dia dengan jelas membedakan suara ini sebagai milik Tang San. Hanya saja, bahkan Ning Rongrong yang didukung olehnya tidak bereaksi, tampaknya dia adalah satu-satunya orang yang bisa mendengar suara ini. Saat dia melihat ke arah Tang San juga hanya mengangkat kepalanya, pertemuan empat mata mereka, kilat Oscar cepat mengangkat tangannya ke wajahnya untuk menutupi mulutnya, untuk mencegah suara alarm. Mata Tang San saat ini menjadi benar-benar merah darah, merah seolah berdarah, tampak sangat mengerikan. Dari matanya, Oscar bisa merasakan dingin yang dalam sehingga membuatnya sulit untuk berbicara. Namun, Oscar tidak memanggil sosis jamurnya, karena dia tahu apa yang akan dilakukan Tang San, justru karena dia adalah saudara Tang San, dia bahkan tidak bisa membiarkannya pergi ke kematiannya. Tapi, melihat mata merah darah Tang San, dia masih tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Sosis jamur yang dia buat sebelumnya ketika Titan Giant Ape mengeluarkan bahwa ombak hitam sudah jatuh yang tahu di mana, hanya dengan membuat mereka bisa dia punya yang baru. Untungnya, periode waktu sebelumnya singkat, dia tidak berhasil terlalu banyak, dan konsumsi daya rohnya tidak besar. Suara kecil sekali lagi bergema, Ao kecil, jika seandainya adikmu diculik, apa yang akan kamu lakukan? Sekalipun itu hanya harapan, aku masih harus mencobanya. Aku mohon padamu, jika saya tidak pergi sekarang, maka, ini akan menjadi penyesalan seumur hidup saya. Beri aku sosis jamur. Selama aku tidak mati kali ini, San kecil akan selamanya mengingat kebaikanmu. Jangan pedulikan itu. Oscar menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika dia berada di tempat Tang San, dia saat ini dengan jelas memahami kerangka berpikir Tang San. Sebagai seorang pria, beberapa hal harus dilakukan. Oscar dengan keras mengatupkan giginya, ini adalah pertama kalinya begitu sulit untuk mengucapkan mantra roh vulgarnya. Saat ini, suaranya yang lembut dan vulgar di telinga Tang San seperti musik surgawi yang menyelamatkan nyawa. Tang San berbicara kepada Oscar tidak dapat didengar oleh orang lain, tetapi Oscar membacakan mantranya tidak seperti Tang San menyembunyikan suaranya. Bab 32 bagian 1 Ning Rongrong di sisi Oscar tersadar dari kondisinya yang setengah sadar, terkejut mengatakan Ao kecil, apa yang kamu lakukan? Suara Ning Rongrong segera membangkitkan perhatian orang lain. Zhao Wuji juga orang yang cerdas, dan realisasi langsungnya sama sekali tidak meyakinkan. Sayangnya, mereka masih satu langkah terlambat. Tang San menjadi orang pertama yang makan sosis jamur. 6 sayap ilusi dengan cepat muncul di punggungnya, dan dalam sepersekian detik Zhao Wuji menerkam, ia membawa tubuhnya untuk naik ke udara. Maaf, Guru Zhao, aku harus menemukan Xiao Wu, bahkan jika dia sudah mati aku masih harus mengambil tubuhnya. Sekarang, semua orang akhirnya melihat mata merah darah Tang San. Secara alami mereka memahami kesedihan ekstrim di dalam hatinya. 7 kata harta, yang diucapkan kedua, kecepatan. Suara jelas Ning Rongrong bergema, garis cahaya berwarna cerah melayang di udara ke Tang San, membuat 6 sayap ilusi di punggungnya segera berdenyut lebih cepat. Little San, pergi dengan cepat. Aku akan mendukung kamu. Aku telah meningkatkan output kekuatan roh. Efek percepatan harus bisa bertahan selama 1 menit di luar rentang kekuatan roh aku. Pasti menemukan Xiao Wu, dia teman sekamar aku juga. Ning Rongrong seolah tidak melihat tatapan mematikan Zhao Wuji, berbicara dengan suara keras ke Tang San. Tang San menatap tajam ke arah Ning Rongrong, dia tidak mengatakan apa-apa,
karena dia tidak tahu apakah dia masih akan memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada Ning Rongrong, yang sudah berada di bawah pengaruh melonjaknya sosis jamur yang dihadapinya menghadap ke arah Titan Giant Ape. Menghilang dan terbang. Kamu. Zhao Wuji memandang Oscar dan Ning Rongrong, sudah sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Oscar berkata dengan senyum masam, Guru Zhao, kamu juga melihat mata kecil San. Jika kami tidak membiarkannya pergi, aku khawatir dia masih akan mengejarnya dengan berjalan kaki. Aku bisa memahami kerangka pikirnya. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Zhao Wuji berkata dengan marah. Menyalahkan, apa salahnya? Segera beri aku sosis jamur kamu. Saat kami mengejar, semua orang pergi bersama. Mati atau sekarat. Sekarat bersama baik-baik saja. Siapapun yang tidak ingin pergi, segera keluar dari Stardew Great Forest. Meskipun suara Zhao Wuji marah, mendengar kata-katanya, wajah semua orang menunjukkan ekspresi tekad yang tak tergoyahkan. Bahkan Fatimah Hongjun mengangguk. Dai Mubai menarik tangan Zhu Zuqing melangkah, hanya mengatakan, Oscar. Cepat. Sejak dia merangkak keluar dari lubang memegang Zhu Zuqing, dia terus memegang tangannya. Ketika dia melihat Xiao Wu diculik, dia berpikir, jika yang diculik itu bukan Xiao Wu tetapi Zhu Zuqing, bagaimana dia akan bertindak? Mungkin dia akan lebih emosional daripada Tang San. Mungkin karena perasaan krisis yang selama ini dia pegang pada tangan kecil Zhu Zuqing yang sedingin es, tidak peduli bagaimana Zhu Zuqing berjuang, dia masih tidak melepaskannya. Zhu Zuqing juga tidak banyak berjuang, saat ini, wajahnya yang sedingin es sudah tidak terlihat, sesekali melirik Dai Mubai, seluruh orangnya jelas agak pendiam. Kera raksasa Titan berlari dengan cepat di dalam hutan, dia sudah tampak benar-benar tidak terhalang oleh medan Stardew Great Forest, apapun penghalang di depannya tidak akan melambat sama sekali, dan juga tidak akan benar-benar menabrak apapun. Tubuh besar itu menunjukkan kelincahan yang menakjubkan, setiap kali ia melompat, ia mampu bergerak maju 100 meter. Meskipun jumlah dan kategori binatang buas di Stardew Great Forest sangat banyak, masing-masing dan setiap orang dapat merasakan baunya, tanpa kecuali mundur dari pawai 3 hari. Siapa yang berani menghalangi jalan Raja Hutan yang menakutkan ini? Meskipun Tang San memiliki efek terbang sosis jamur Oscar dan dapat mengandalkan kecepatan terbang Phoenix Style Crash Serpent, dibandingkan dengan kera raksasa Titan ini, ia masih terlalu lambat. Lebih jauh, kera raksasa Titan sama sekali tidak maju dalam satu arah. Tang San pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Jika semua orang dari Akademi Shrek melihat penampilan kera raksasa Titan bergerak maju mereka pasti akan sangat terkejut. Karena, saat ini Xiao Wu sudah memegang tangan raksasa itu, tetapi duduk tegak di bahu lebar Titan Giant Ape. Meskipun Titan Giant Ape bergegas maju, itu masih sangat mantap, duduk di bahunya, Xiao Wu tidak bahkan merasa sedikit bergetar. Saat ini wajah Xiao Wu benar-benar tertutup oleh ekspresi khawatir, kadang-kadang melirik ke arah yang berlawanan dari tempat kera raksasa Titan sedang bergegas. Erming, di sini. Jangan dilanjutkan. Aku harus bergegas kembali secepat mungkin. Kalau tidak, mereka akan khawatir. Erming, kamu benar-benar tidak boleh datang untuk menemukan aku. Mendengar kata-kata Xiao Wu, kera raksasa Titan tiba-tiba berhenti secara ajaib. Selain itu berbaring, membiarkan Xiao Wu jatuh dari bahunya. Kepala besar itu bergetar, di mata tiba-tiba terungkap ekspresi polos. Xiao Wu bergumam pada dirinya sendiri, berkata, Little Sun terluka. Aku dibawa pergi, dia pasti akan sangat khawatir. Little Sun, kamu tidak boleh impulsif. Aku akan segera kembali. Erming, lain kali kamu merasakan harumku, kamu harus pertama-tama menonton dari jauh. Kamu tidak boleh bertindak gegabah. Jika tidak, jika kebetulan kamu melukai teman-temanku itu akan menyusahkan. Xiao Wu hari ini telah melihat makhluk yang sangat menjulang, tapi dia pada dasarnya tidak bisa menjelaskan keadaan seperti itu kepada kera raksasa Titan di depannya, dan hanya bisa menggunakan metode khusus untuk berulang kali mengatakannya agar tidak melukai siapapun. Tapi dia akhirnya masih dibawa oleh Titan Giant Ape. Bahkan jika Xiao Wu tahu itu khawatir, tetapi, dalam situasi ini masih tidak ada yang ingin dilihat Xiao Wu. Khususnya cedera Tang San memberinya keprihatinan yang lebih besar. Kera raksasa Titan tampaknya memahami Xiao Wu, lentera seperti mata yang cemerlang, ekspresinya sangat lembut. Xiao Wu mengangkat kepalanya untuk melihat Titan Giant Ape. Erming, adalah daming baik. Kera raksasa Titan mengangguk. Xiao Wu berkata, itu bagus. Aku khawatir teman aku khawatir,
Aku harus segera kembali. Karena aku dibawa pergi oleh kamu, aku mungkin juga menyelesaikan cincin roh ketiga aku dan tidak perlu mencari kesempatan lagi di lain waktu. Aku akan mulai sekarang. Kamu berjaga-jaga untuk aku. Maaf, Erming. Meskipun aku tidak akan membantu mereka membunuh binatang buas, aku juga tidak bisa mencegah mereka. Titan Giant Ape Erming menggelengkan kepalanya, tiba-tiba memancarkan geraman sedih yang dalam. Suaranya tidak terdengar nyaring, tetapi ditransmisikan tidak kurang dari 1 kilometer. Dalam jarak ini semua makhluk roh ketakutan, kilat cepat meninggalkan wilayah mereka untuk melarikan diri keluar. Xiao Wu khawatir tentang kondisi Tang San dan tidak berani menunda lagi, langsung duduk bersila di depan Erming. Kedua tangan melakukan gerakan mencubit tangan yang anggun, telapak tangan kanan ke atas, berbaring rata di pahanya, tangan kiri tegak di dadanya, mulut mulai mengeluarkan serangkaian suara aneh. Mengikuti suara aneh ini, kedua mata Xiao Wu berangsur-angsur menjadi merah, dua cincin roh kuning muncul dengan tenang, berirama bergerak naik dan turun di sekitar tubuhnya. Bersamaan dengan itu, bayangan putih kosong besar terbentuk di belakangnya, tiba-tiba persis bentuk semangatnya kelinci-kelinci. Lampu merah redup perlahan-lahan menyebar dari tubuh Xiao Wu, dan seiring berjalannya waktu, lampu merah menjadi lebih dan lebih intens, lampu merah mengisi sekeliling seperti darah. Kera raksasa Titan Erming berbaring di sebelah Xiao Wu, menonton Xiao Wu di bawah lampu merah, di kedua mata besar menampilkan cahaya yang agak merindukan. Waktu berangsur-angsur berlalu, di dalam cahaya merah yang kuat itu, lapisan ungu berangsur-angsur menunjukkan, cahaya ungu seperti titik-titik cahaya bintang yang mengembun, dengan luar biasa berkumpul dalam sebuah cincin bundar. Cincin ungu diturunkan, menetap di atas tubuh Xiao Wu. Ketika mulai sekarang, itu masih agak tidak dapat diselaraskan dengan dua cincin cahaya lainnya, tetapi ketika lampu merah menguat, cincin ungu itu juga secara bertahap stabil. Awesomeli itu tepatnya cincin roh 1000 tahun. Jangankan orang lain, bahkan jika Guru Tang San ada di sini, yang berkaitan dengan penelitian roh Grandmaster yang paling mendalam, mungkin masih tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi pada Xiao Wu, bahkan lebih tidak dapat memahami mengapa dia dapat menghasilkan rohnya sendiri cincin. Seiring dengan penampilan cincin roh ketiga, garis tubuh Xiao Wu tampaknya menjadi lebih harmonis, seluruh orang tampak sedikit lebih tua, apakah itu dada atau pantat, mereka masih terlihat agak lebih bulat, karakteristik wanita juga menjadi lebih sempurna. Hanya sifat kekanak-kanakan di wajahnya yang agak berkurang. Pada saat yang sama, bayangan kelinci putih kosong di belakangnya menjadi lebih jelas setelah cincin roh ketiga muncul. Bersandar di sisi pohon, Tang San terengah-engah. Sosis jamur terbang Oscar hanya diperbolehkan untuk 1 menit penerbangan, meskipun bantuan semangat Ning Rongrong, Tang San masih bisa terbang kurang dari 3 km sebelum jatuh dari udara. Di seluruh penerbangan, Tang San sudah menggunakan Purple Demon Eye-nya hingga batasnya, untuk bisa mencari siluet Titan Giant Ape. Tapi, semuanya ternyata bertentangan dengan harapan, penglihatannya yang paling ekstrim masih tidak akan mengungkapkan jejak dari kera raksasa Titan. Tang San tidak pasrah. Dia benar-benar tidak pasrah. Sepanjang penerbangan, segala macam hal terus-menerus datang dan melintas di benaknya. Xiao Wu yang bersemangat. Soft skill misteriusnya, mengenalinya sebagai kakak laki-lakinya, mengikuti penampilan menawan yang diam-diam dan menyenangkan, tanpa kecuali membuat hati Tang San sakit seolah-olah terpotong oleh pisau. Tang San sebelumnya tidak pernah percaya bahwa dunia ini memiliki dewa-dewa, tetapi saat ini ia berharap, karena ia berdoa kepada para dewa, berdoa Xiao Wu akan mampu bertahan secara ajaib. Meskipun dia tidak bisa terbang lebih jauh, Tang San masih tidak akan menyerah, dia mempertaruhkan semuanya pada satu arah dan maju dengan kekuatan penuh, berharap untuk dapat menemukan untaian benang dan jalur kuda. Kekuatan roh di dalam tubuhnya yang dibantu oleh sosis pemulihan berangsur-angsur pulih, tetapi saat ini kekuatan fisiknya sudah agak overdraft, tanpa pilihan selain berhenti sejenak dan mengatur napas. Meskipun merah di matanya agak menurun, masih tidak dapat sedikit pun meringankan suasana hatinya yang serius. Xiao Wu, kamu benar-benar hidup. Pastinya, Tang San terus mengatakan pada dirinya sendiri hal ini. Melihat medan di sekitarnya, Tang San duduk bersandar di pohon besar, dia tahu bahwa jika dia ingin terus mencari Xiao Wu, dia pertama-tama harus sedikit memulihkan kekuatannya. Bagian 2 dari 24 Moonlit Bridge ia mengeluarkan kulit air, menuangkan seteguk besar, membasahi tubuhnya dan juga mencegah kantuk. Terengah-engah mulai berangsur-angsur stabil, Tang San tidak berani berkultivasi,
karena tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu dengan makhluk roh. Dia hanya ingin menunggu kekuatan fisiknya pulih sedikit sebelum melanjutkan pencarian. Tiba-tiba, ledakan suara yang tidak biasa menarik perhatian Tang San. Suara gemerisik seolah-olah dari seseorang yang berganti pakaian, juga seperti dedaunan pohon berdesir. Tiba-tiba waspada, Tang San perlahan berdiri, dengan hati-hati melihat ke arah suara. Segera setelah itu, dia melihat bahwa suara adalah asal mula kejahatan. Hitam, membuat Tang San penuh kebencian, hewan yang muncul tiba-tiba ini seperti Titan Giant Ape sebelumnya, tubuhnya juga tampak hitam. Namun, dibandingkan dengan kera raksasa Titan, tubuhnya jauh lebih kecil. Tetapi dibandingkan dengan jenisnya sendiri, itu masih luar biasa besar. Muncul di hadapan Tang San adalah laba-laba yang sangat besar dengan diameter curahnya melebihi 1,50 meter, 8 kaki seperti tombak melebihi 3 meter. Sepenuhnya ditutupi oleh karapaks hitam mengkilap, ujung kaki panjangnya ramping, dan dari setiap langkah ke depan tanpa suara menyodorkan ke tanah, jelas terlihat betapa tajamnya mereka. Ketika Tang San menemukannya, sepertinya juga menemukan Tang San, 8 kaki panjang bergerak berirama dengan kecepatan tinggi, bahkan meninggalkan serangkaian Fata Morgana, dalam sebuah eye blink, itu sudah tiba di hadapan Tang San. Kedua kaki depan terangkat dalam sekejap, langsung menyengat ke arah kepala Tang San. Mengangkat kaki depan, itu tak terhindarkan juga mendorong tubuhnya untuk naik ke atas, cukup untuk membiarkan Tang San melihat perutnya. Pandangan ini, biarkan Tang San mengenali jenisnya. Tang San praktis tanpa ragu-ragu jatuh ke tanah berguling-guling, keluar dari jalan serangan laba-laba berkaki panjang, menarik napas tak terduga, dia tidak menyangka akan menemukan itu di tempat ini. Di bawah perut laba-laba itu ada pola berurat putih, membentuk kontras yang jelas dengan tubuh hitamnya, dan garis-garis vena ini membentuk bentuk wajah manusia yang tampak garang. Secara keseluruhan, 8 mata kecil yang berkedip-kedip cerah duduk berdekatan di bawah perutnya. Namun di antara mereka 2 mata tampaknya telah dihancurkan oleh sesuatu, rusak parah dan dimutilasi, bahkan karapas di bawah perutnya memiliki beberapa celah. Saat ini adalah malam. Jika Tang San tidak menggunakan Purple Demon Eye, dia masih benar-benar tidak dapat melihat ini. Melihat wajah lelaki tampan itu, Tang San memanggil untuk mengingat nama laba-laba ini di depannya. Mimpi buruk binatang roh skala kecil, pemangsa-mangsa yang hidup, target dari semua kebencian binatang roh, tukang daging yang sangat jahat. Semua nama ini digunakan untuk menggambarkan laba-laba berkaki panjang di depannya. Itu dikenal sebagai Spider-Man Face Demon. Di antara binatang buas, itu dikategorikan sebagai keberadaan yang menakutkan. Tentu saja, dibandingkan dengan kera raksasa Titan, itu jelas tidak pada tingkat yang sama. Tapi, manusia yang menghadapi iblis laba-laba ini adalah organisme yang bahkan ditakuti oleh binatang buas. Itu memiliki karapas padat, kecepatan aneh yang tak tertandingi, 8 kaki panjang yang memiliki kekuatan menusuk yang kuat dan juga racun ekstrim, tetapi yang paling mengerikan adalah jaring laba-laba. Laba-laba biasa semuanya membentuk jaring mereka dengan memutarnya, tetapi itu berbeda, sarang laba-laba itu langsung dimuntahkan. Tidak hanya itu sangat lengket, apalagi itu sangat tahan lama. Di samping racun neurologis yang menakutkan, seekor binatang buas seperti cincin roh pertama Tang San, Datura Snake, menghadap manusia berwajah iblis laba-laba sebelum dia hanya bisa direduksi menjadi makanan, tidak lebih. Pada saat yang sama, Spider-Man berwajah iblis ini juga merupakan salah satu tujuan utama yang diarahkan Grandmaster kepada Tang San untuk cincin roh ketiganya. Grandmaster suatu kali memberitahunya, Man-Face Demon Spider adalah yang paling sulit diperoleh, dan dia tidak boleh mencoba untuk mencarinya. Karena bertemu dengan Man-Spider Face Demon, bahkan jika dia mendapat bantuan dari Spirit Master yang kuat dan kuat di sisinya untuk menaklukkannya, dia masih akan dengan mudah menghadapi bahaya. The Man-Face Demon Spider tidak hanya memuntahkan jaring laba-laba di Eye Blink, tetapi juga mampu mencakup area 10 kali itu sendiri, praktis tidak mungkin dihindari. Bahkan jika itu terperangkap oleh Spirit Master yang tangguh, itu masih membutuhkan waktu untuk bisa berjuang bebas. Tapi kali ini sudah cukup untuk menjadi sangat penting. Tang San tidak menyangka akan bertemu Man-Face Demon Spider dalam keadaan seperti ini. Dari melihat sosoknya, itu jelas melebihi ribuan tahun budidaya. The Man-Face Demon Spider bisa meludah webnya 3 kali dalam 1 hari. Secara umum, saat melihat mangsa tindakan pertamanya adalah meludahi jaringnya. Tapi, saat ini ia mengandalkan kaki panjangnya untuk menyerang. Selain cedera di perutnya,
Ini membuat Tang San memikirkan kemungkinan, Spider-Man berwajah iblis ini telah menggunakan jaring laba-laba untuk hari ini. Menghadapi kondisi normal Spider-Man Face Demon, Tang San tahu dia tidak punya peluang, tetapi jika itu adalah Spider-Man Face Demon yang terluka, itu tidak pasti. Lagi pula, dia jelas mengerti poin lemah Man Face Demon Spider, tepatnya 8 matanya. Bagaimana mungkin masih bisa dibandingkan dengan Raja Hutan sebelumnya? Jika dia bisa membunuh Spider-Man berwajah iblis di depannya, dan menyerap cincin rohnya, maka, dia bisa dipastikan bahwa kondisi tubuhnya akan segera dapat pulih ke tingkat puncaknya. Kekuatan juga akan sedikit meningkat, dan melihat karena Xiao Wu secara alami juga akan menjadi sedikit lebih mudah. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Tang San. Saat ia berbalik untuk berdiri, kemampuan Blue Silver Grass Binding sudah diluncurkan. Bila rumput panjang dan tebal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dipintal benangnya di sekitar tubuh Man Face Demon Spider. Tang San tahu bahwa mengandalkan kekuatan fisik Man Face Demon Spider, membuka Blue Silver Grass Binding sama sekali tidak masalah. Racun tambahan pada Blue Silver Grass pada dasarnya tidak berpengaruh padanya, karena ia memiliki sifat sangat beracun. The Man Face Demon Spider selain neurotoksin juga memiliki racun korosif, alasan mengapa itu sangat kejam. Ini semua yang ingin Tang San miliki di Blue Silver Grass-nya. Karena itu, mendapatkan cincin roh ini sangat penting baginya. Berbalik dan ke atas, di tangan kiri Tang San sudah ada banyak kotak hitam. Petir kanannya bergerak cepat ke sana kemari di atas kotak hitam, mengeluarkan serangkaian suara mekanis. The Man Face Demon Spider masih lebih cepat dari yang dibayangkan Tang San. Pembatasan Blue Silver Grass membuat marah. Lapisan samar ungu gloss menyebar dari tubuhnya, rumput perak biru yang menempel di tubuhnya tiba-tiba mencair. Dengan kata lain, itu korosif. Saat Blue Silver Grass terkorosi pada tingkat tertentu, Man Face Demon Spider membuangnya tanpa terhalang, sekali lagi berlari ke arah Tang San. Kali ini, 4 anggota depannya sudah dinaikkan, jelas itu akan memberi Tang San pembunuhan yang pasti menyerang. Tang San tampak sangat berkepala dingin pada Man Face Demon Spider. Tangan kanannya dengan cepat membelai dari pinggangnya, 10 lampu putih menyembur secara bersamaan, langsung menuju mata pada perut Man Face Demon Spider. Seperti yang diharapkan, Man Face Demon Spider sangat melindungi organ vitalnya, selain sudah memiliki 2 mata menderita luka, tidak dapat menyerang Tang San, sangat cepat ia merangkak di tanah, senjata tersembunyi menabrak karapas pada tubuhnya, memancarkan serangkaian bunga api. Tetapi pada saat ini, Tang San juga menyelesaikan mekanisme kotak hitam di tangannya. Tang San sekarang bisa benar-benar yakin, laba-laba iblis berwajah iblis yang berhadapan dengannya ini telah meludahkan sarang laba-laba yang bisa digunakan hari ini. Man Face Demon Spider 1000 tahun dapat menggunakan spiderweb 3 kali sehari, hanya jika mencapai tingkat budidaya 10.000 tahun maka jumlah ini akan meningkat. Menambahkan luka yang sudah dideritanya, Tang San bisa lebih yakin dalam dugaannya. Kalau tidak, dengan kepribadian kejam Man Face Demon Spider, pastinya sudah dimuntahkan spiderweb ketika dihadapkan dengan provokasi, dan tidak menggunakan kaki panjangnya untuk menyerang seperti sekarang. The Man Face Demon Spider sudah benar-benar marah oleh Tang San. Setelah menolak senjata tersembunyi, kilau ungu yang sebelumnya merusak Blue Silver Grass muncul sekali lagi. Bahkan sebelum mendekat, sudah ada bau menyengat yang keluar dari hidung membuat orang merasa mual. Tetapi saat ini Tang San tidak mundur lagi. Menyaksikan kilat dengan 8 kaki panjang melonjak, ketika Demon Face Spider menerkam, ia sebaliknya pergi untuk mencapainya. Bahwa di tangannya sudah benar-benar mengatur mekanisme kotak hitam pindah ke tangan kanannya, lampu hitam berkedip-kedip di tangan kirinya, sebuah palu hitam dengan pola aneh palu kecil diam-diam muncul di genggamannya. Dihadapkan dengan krisis hidup atau mati, Tang San akhirnya mengeluarkan semangat keduanya. Meskipun roh kedua ini tidak memiliki kemampuan spirit tambahan, tetapi, ketika kekuatan roh Tang San meningkat, bobotnya juga terus meningkat, palu itu sendiri tampaknya tidak banyak berubah, tetapi berat palu kecil ini sekarang sudah mencapai yang mengerikan 500 jin. Tang San tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, dengan kekuatan fisiknya saat ini, dalam kecepatan itu benar-benar mustahil untuk dibandingkan dengan Spider-Man berwajah iblis, akibatnya melarikan diri tidak mungkin. Tapi secara langsung menggunakan senjata tersembunyi untuk menyerang, dengan kewaspadaan Man Face Demon Spider itu masih sangat sulit baginya untuk menyebabkan cedera sejati. Lagi pula, bahkan jika itu adalah senjata pembagi jenis senjata tersembunyi, mereka masih membutuhkan dukungan dari kekuatan internal yang dalam, dan meskipun keterampilan surgawi misterius Tang San sudah mengalami beberapa kemajuan,
kata, mendalam, masih jauh. Cahaya hitam berdenyut, Tang San berlari ke depan tiba-tiba berhenti total, tetapi 4 kaki depan manusia berwajah iblis laba-laba telah terangkat. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat. Pada kaki-kaki panjang semua berpegang pada kilau ungu yang dipenuhi dengan korosi. Menambahkan kesadarannya melumpuhkan racun, apalagi diserang secara langsung. Bahkan jika itu adalah infeksi kecil, itu sudah cukup untuk berakibat fatal bagi Tang San. Bagian 3 sebagai tukang daging yang jahat, Man-Face Demon Spider menggunakan metode semacam ini untuk melahap sejumlah makhluk buas dan Spirit Master yang tidak dikenal yang menembus jauh ke dalam hutan besar Bintang Do. 6 mata kecil yang tersisa di bawah perutnya sekarang sudah berkilauan dengan cahaya redup. Sama seperti 4 kaki panjang 3 meter itu, seperti tombak berujung baja tiba-tiba melintas, Tang San bergerak, menggerakkan tangan kirinya. Tang San sekarang telah memadatkan seluruh kekuatan roh peringkat ke-30 ke tangan kirinya. Dalam sekejap kekuatan roh mengalir ke hammer kecil hitam itu. Di antara eye blinks, hammer kecil hitam di tangannya membengkak 2 kali ukurannya. Desain dekoratif di permukaan tiba-tiba menjadi jelas, berkelap-kelip dengan cahaya biru redup. Mengayunkan tangan kirinya dengan kekuatan penuh, hammer kecil itu bersiul, menabrak batang tubuh Man-Face Demon Spider. Dada Man-Face Demon Spider berlapis baja dan itu adalah tempat paling padat di seluruh tubuhnya. Menghadapi serangan tiba-tiba Tang San, biasanya tidak terhalang. Spirit Master dapat merasakan dalam kisaran tertentu intensitas kekuatan sebenarnya dari binatang buas, dan binatang buas sama-sama mampu merasakan kekuatan seorang guru roh. Awalnya pria yang berwajah iblis ini kekuatan Spider jauh di atas Tang San, hanya karena menderita luka-luka itu tidak begitu menakutkan. Tetapi itu masih dapat menentukan bahwa kekuatan Tang San tidak sama dengan kekuatannya sendiri, dan bahwa serangannya secara alami tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada karapasnya yang paling kuat. Akibatnya, Man-Face Demon Spider tidak melakukan tindakan apapun terhadap hammer yang terbang menuju dadanya. 8 kaki panjangnya masih menusuk lurus ke bawah, akan membuang Tang San dan menjadikannya sebagai makanannya. Spirit Master dengan kekuatan roh dan cincin roh, untuk roh binatang, adalah makanan tambahan yang hebat, mampu meningkatkan budidaya selama bertahun-tahun. Sayangnya, kali ini Spider-Man Face Demon salah perhitungan. Setelah semua itu tidak memiliki kebijaksanaan binatang roh tingkat tinggi, bagaimana pikirannya masih bisa dibandingkan dengan manusia? Dengan membosankan peng terdengar, tubuh menerkam Spider menghadapi iblis-iblis terbalik, tubuh bagian atasnya menabrak udara. Penghakiman Man-Face Demon Spider benar. Meskipun hammer mengumpulkan kekuatan roh penuh Tang San, bobot hammer sendiri mencapai 500 yang menakutkan Jin. Tapi, itu masih tidak bisa membuka pelindung dadanya. Karapas itu utuh. Tapi, kekuatan hammer ini benar-benar terlalu besar. Palu kecil hitam yang diinfuskan dengan seluruh kekuatan roh Tang San, bobot pukulan ini membawa 1000 Jin. Meskipun tidak dapat benar-benar melukai Spider-Man berwajah iblis, itu masih berhasil menghancurkan tubuhnya kembali. Serangan ini, pada awalnya adalah kemampuan roh terakhir yang dialami Tang San dan Xiao Wu bersama ketika mereka menghadapi Tai bersaudara di lingkaran Spirit Arena. Pada waktu itu saudara-saudara Tai menggunakan lempar semua dalam satu ini untuk melukai Tang San. Merenungkan pengalaman menyakitkan, Tang San dengan hati-hati merenungkan teknik all-in-one throw ini. Dia ingat, dia juga memiliki hammer, meskipun itu tidak memiliki cincin roh tambahan, tidak bisakah dia menggunakan gerakan ini? Meskipun dia tidak bisa menyukai kemampuan roh saudara-saudara Tai memberikan hammer kemampuan mengejar, dia masih memiliki teknik senjata tersembunyi, dan mengenai ketepatan, dia tidak akan kalah dengan Tai Brothers all-in-one throw. Berat Tang San hammer sudah mencapai 500 yang menakutkan Jin sendiri, bahkan jika itu tidak menyerap seluruh kekuatan rohnya, ketika dilempar itu sudah benar-benar senjata tersembunyi yang kuat. Akibatnya, Tang San sejak saat itu sudah berlatih beberapa kali. Meskipun hammer hitam ini berat, dia juga bukan anak yang baru saja membangkitkan kekuatan rohnya. Dalam jarak 10 meter, ia dapat sepenuhnya mengendalikan presisi hammer. Saat ini, pada saat yang paling kritis ini menggunakan gerakan ini, meskipun melelahkan seluruh kekuatan roh Tang San, itu sudah memberikan efek yang ia harapkan. Tubuh bagian atas The Man-Face Demon Spider hancur, secara otomatis mengungkapkan perut bagian bawahnya. Pola putih berurat itu seperti wajah orang jahat yang ganas untuk sementara membesar di depan Tang San. Keenam mata itu masih terbuka dengan mata ungu samar dipenuhi cahaya dingin dan cahaya mengerikan. Di wajah Tang San yang tenang bukanlah riak, ia mengangkat tangan kanannya ke atas.
Apa keuntungan terkuat dari mekanisme tipe senjata tersembunyi? Itu tidak perlu bergantung pada dukungan kekuatan internal apapun untuk dapat menghasilkan kekuatan membunuh mereka yang kuat. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, seorang seniman bela diri yang tidak terampil pernah mengambil senjata tingkat pertama jenis senjata tersembunyi Sekte Torrential Rain Pear Blossom Needle untuk dengan mudah membunuh ahli puncak. Ini adalah daerah Tang Sekte terkuat, saat ini di tangan Tang San. Ini tampaknya biasa-biasa saja, hanya satu cikotak hitam panjang, akan menggunakan kekuatan ini pada Man Face Demon Spider yang berhadapan dengannya. Gabeng, 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 serangkaian celah mekanis bergema dari tangan kanan Tang San. Garis-garis bayangan hitam legam melesat bersama. Pergelangan tangan Tang San sedikit bergoyang, sebagian untuk menghilangkan gaya menyentak dari kotak hitam, sebagian untuk menjaga akurasi. Dengan keahliannya, dalam jarak sedekat itu, bagaimana mungkin dia kehilangan presisi? Orang harus tahu, mayoritas jenis mekanisme senjata tersembunyi yang dibuat Tang San menggunakan mekanisme tanpa suara, kemampuan seperti itu bahkan bisa lebih mudah melukai musuh. Tapi untuk alasan apa mekanisme kotak hitam di tangannya masih membuat suara-suara ini? Tentu saja masalahnya bukan keterampilan kerajinan Tang San, yang hanya bisa membuktikan satu hal, untuk mengejar kekuatan kotak hitam ini, Tang San menyerah pada mekanisme yang bersuara untuk membuat senjata jenis tersembunyi ini menampilkan senjata yang paling menakutkan. Seluruhnya 16 bayangan terbang keluar, di bawah kendali Tang San yang tepat. 16 bayangan itu tidak membiarkan bahkan Spider-Man manusia berwajah iblis telah melukai dua mata. Setiap mata tertusuk oleh dua bayangan, di antara eye blinks yang sepenuhnya menghilang di dalam tubuh Man Face Demon Spider. Meskipun mata Man Face Demon Spider adalah titik lemahnya, mata itu juga tidak tanpa perlindungan. Di permukaan mata adalah lapisan pelindung transparan yang kekuatan pertahanannya juga dianggap cukup bagus. Tapi, sebelum bayangan yang keluar dari kotak hitam di tangan Tang San, lapisan pertahanan ini tiba-tiba seperti kertas beras. Tanpa memiliki efek sekecil apapun, itu jelas terlihat betapa kuatnya kekuatan menusuk bayangan ini. Ketika sebelumnya menghadapi kera raksasa Titan, Tang San mempertimbangkan untuk menggunakan senjata tersembunyi ini. Tetapi situasi pada waktu itu berubah terlalu cepat, meninggalkannya tanpa kesempatan untuk menggunakan senjata tersembunyi ini. Meskipun senjata tersembunyi ini mungkin sama hebatnya, karena kekuatan peluncuran mekanisme itu terlalu berlebihan, akibatnya setiap kali digunakan senjata itu harus disiapkan di tempat, jika tidak, seiring waktu mekanisme kencang akan rusak. Akibatnya, ketika menghadapi raksasa Titan Ape Tang San tidak menggunakannya, sekarang berhadapan dengan Spider-Man berwajah iblis, Tang San akhirnya mengeluarkan senjata kaliber besar yang paling sombong ini di antara semua senjata tersembunyi. Yang itu Ci atau lebih banyak kotak hitam kecil tidak terlihat, tetapi beratnya sudah melebihi 30 jin. Tangan kanan selesai menembak, Tang San tanpa ragu membuat langkah selanjutnya. Dengan cepat melompat mundur, langsung ke gulungan, tubuhnya bergerak sejauh 10 meter atau lebih. Sebuah suara tajam yang menusuk telinga dengan sedih menangis, dalam gelap terdengar sangat jernih. Saat berikutnya setelah ke-16 bayangan memasuki tubuh Man Face Demon Spider, karapas hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menegang sekaligus. Segera setelah itu, seluruh tubuh tiba-tiba terbalik, dengan hebat mengamuk di tanah. Dengan cara ini, tanaman di dekatnya sekaligus terguling seperti jamur yang sangat besar, yang disebut kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Meskipun Spider-Man berwajah iblis ini tidak memiliki ketinggian 100 kaki, vitalitasnya masih sangat ulet. Ke-16 bayang-bayang yang menembus ke 8 matanya sudah benar-benar masuk ke dalam kepalanya, tetapi tanpa diduga bahkan cedera semacam ini tidak bisa membiarkannya mati di tempat. Cahaya ungu dan cairan biru, selain tubuhnya yang kokoh, berputar dan mengamuk di tanah. Lemahnya tanaman terkoreksi dalam sekejap, bahkan pohon-pohon besar hancur ketika ditabraknya. Dalam 10 meter persegi berantakan total, sudah tanpa jenis tanaman apapun yang bisa tetap utuh. Setelah Tang San berguling 10 meter, dia tidak berhenti, menahan perasaan lemah di tubuhnya, dia dengan cepat menarik diri dari jangkauan serangan Man Face Demon Spider. Dia tahu, jika Man Face Demon Spider ini belum menderita luka fatal, maka, bahkan jika itu tidak bisa melihat, itu masih bisa mengandalkan aroma untuk menemukan lokasinya. Akhirnya dia merasa aman. Kedua kaki Tang San melunak, tidak lagi bisa menahan, jatuh di pantatnya di tempat, terengah-engah penuh nafas. Bahkan kotak hitam di tangannya sudah dipegangnya agak goyah. Hammer terbang tanpa dukungan dari kekuatan rohnya sudah otomatis menghilang,
bahwa Hammer benar-benar mengosongkan kekuatan roh Tang San. Saat ini dia benar-benar kekuatan roh dan fisik-fisiknya. Jika bukan karena gagasan mencari Xiao Wu menopang tubuhnya, mungkin dia sudah pingsan. Pengadukan manusia menghadapi iblis laba-laba menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Karapas di seluruh tubuhnya ditutupi dengan kemilau biru dan ungu. Cairan hitam ungu terus mengalir dari luka di 8 matanya. Segera dia tidak lagi hidup. Tang San tahu sebelum mengatur tentang tugas itu. Bahkan jika dia menggunakan kotak hitam ini di tangannya untuk menembak laba-laba iblis berwajah manusia, dia mungkin tidak dapat menembus pelindung karapasnya. Tetapi jika itu hanya menembak pada titik lemahnya, di mata manusia menghadapi iblis laba-laba pertahanan tidak bisa melakukan seperti kera raksasa Titan dan menutup matanya. Mengandalkan kepala dingin ahli senjata tersembunyi dan senjata tersembunyi berkualitas tinggi buatannya sendiri, dia akhirnya bisa dianggap selamat dari krisis ini. Saat kehidupan manusia menghadapi iblis laba-laba berangsur-angsur memudar, titik cahaya biru ungu mulai memadat di atasnya, memungkinkan untuk menyerap cincin rohnya. Setelah binatang roh 1000 tahun mati, cincin roh dapat dipertahankan selama 1 jam ganda, selama dalam 1 jam 2 kali itu dapat diserap. Tang San tidak terburu-buru untuk menyerap cincin roh laba-laba iblis wajah manusia, saat ini kondisi tubuhnya benar-benar terlalu kurang. Dia tidak dapat menentukan usia budidaya yang tepat dari laba-laba iblis wajah manusia ini, tetapi dapat dipastikan itu pasti melebihi 1000 tahun. Cincin roh binatang buas juga memiliki banyak perbedaan. 1000 tahun Phoenix Style Crash Serpent Oscar yang sebelumnya diserap, termasuk jenis binatang roh yang relatif lembut. Menyerap cincin rohnya secara alami juga tidaklah sulit. Tapi manusia menghadapi iblis laba-laba di hadapannya berbeda, di antara makhluk roh itu pasti eksistensi yang ganas dan kejam. Sehubungan dengan ini, meskipun cincin rohnya mampu memberikan efek amplifikasi yang lebih besar, proses menyerapnya juga lebih berbahaya. Untuk mendukungnya, guru jiwa harus menanggung guncangan energi kejam semacam ini. Ketika tubuh atau kemauan tidak dapat bertahan, sangat mungkin menyebabkan efek serangan balik yang fatal.